Halo Digiballers, jumpa lagi di Digiball TV, channel pusat informasi seputar mabol terkait komunitas, lapangan-lapangan bagus dan juga kegiatan-kegiatan mabol seputar Jabodetabek. Kita kembali ke segmen kandang mabol. Kandang mabol adalah review lapangan-lapangan mabol yang keren di sekitaran Jabodetabek. Dan kali ini kita kesempatan syuting di Jingga Mini Soccer bersama sang owner. Bukan. Gua bertanggung jawab di sini. Apa ya, operasional gitu ya, manajer operasional. Bersama Bang Erik. Halo Erik. Mantap. Sehat. Kita masih di tengah pandemi, tapi udah lumayan reda. Dan yang penting emang di tengah pandemi tetap harus olahraga ya gitu Erik ya. Makanya ini ada Jingga Mini Soccer nih. Untuk meningkatkan imun. Imun ya. Ini lokasinya di Cipayung Citayam, gitu ya. Lengkapnya apa alamatnya? Jalan Menteng 2. Menteng 2. Jalan Menteng 2 itu Cipayung Citayam. Oke. Jangan ketipu nama Cipayungnya karena baru aja kejadian gue salah memperkirakan ini Cipayung Jakarta Timur gitu. Jakarta Timur, ya. Gue pikir Cipayung Jakarta Timur, ini Cipayung Citayam. Jadi mengarah ke Depok ya. Kalau orang-orang dari Jakarta arah ke Depok bisa aksesnya lewat kereta KRL, turun di Citayam atau di Depok sama. Stasiun Citayam. Dekat. Citayam 10 menit. 10 menit dari sini. Atau naik kendaraan umum, ada angkot ya dari Depok. Tadi gue lihat ada beberapa angkot yang lewat sini. Atau pribadi, mobil, motor enak. Ada, kalau lihat di background itu ada apa? Lahan buat off-road juga kalau teman-teman mau off-road di sini gitu ya, atau kejar-kejaran sama ceweknya, bikin prewed boleh juga gitu. Kita mulai dari yang remeh dulu nih. Kenapa Jingga namanya Bang Erik? Nama Jingga, salah satu owner kita itu adalah penyuka Belanda. Oh. Saya kira penyuka Persija ya. Ternyata dia suka Belanda. Eranya siapa? Eranya Van Basten. Berarti ketebak umur menggagas sih ketebak ya. Era Van Basten 90-an lah ya. Era mereka juara Piala Eropa nggak sih? Piala Eropa sama ya. Piala Eropa kan? Mentoknya di Piala Eropa. Generasi emasnya Belanda, Gullit, Ritkaard. Juga pernah ya. Tapi nggak nyampe juara. Belum nyampe juara. Final kalau nggak salah deh. Generasi emasnya. Jadi semata soal itu ya, soal itu, ya. fans sama Belanda ya. Bos owner itu dia suka banget sama yang namanya Belanda. Oh gitu. Walaupun mereka penjajah kita 3,5 abad ya. Iya. Dan dia kalau jalan ke Eropa pasti mampir. Oh gitu, oke. Boleh disebutin nggak namanya ownernya? Atau sementara katanya masih di. Oh masih, karena dia mungkin seleb gitu ya. Bang Erik ini bisa dibilang manajer operasional yang mengelola gitu. Gue kenal dia di lapangan sepak bola, berapa kali sparring dengan timnya Gladiator FC. Nanti kita akan bahas di segmen terpisah di bedah komunitas. Dari nama itu ya, tapi kalau dari ide awal gimana nih sampai kepikiran bikin mini soccer? Kita itu ya sambil duduk karena ada pandemi, mungkin terinspirasi kita bikin apa ini. Oke. Karena salah satu bisnis yang bagus itu adalah untuk bisnis meningkatkan imun. Oke. Meningkatkan imun itu adalah dengan olahraga sepak bola. Betul. Salah satu itu pertama dia murah, istilahnya tapi tidak murahan ya kan. Iya. Kedua dia lebih bagus untuk memperbanyak silaturahmi. Oke. Salah satunya itu. Nah kalau dari genrenya kenapa milih mini soccer, Rick? Gladiator kalau nggak salah terkenalnya awalnya futsal ya? Futsal dia. Futsal. Di antara futsal lapangan gede, mini soccer kenapa milih mini soccer? Sementara untuk awal kita lebih ke mini soccer karena kita juga masih dalam tahap. Oh bisa pengembangan ya, bisa pengembangan. Plus juga mungkin lagi tren ya mini soccer. Lagi naik, futsal udah mulai mendeng, sekarang mini soccer naik karena mini soccer tuh disukai orang-orang, kalau bahasa teman-teman tuh striker tandem, striker ngetem. Iya. Nggak ada offside gitu ya, lapangannya nggak terlalu gede, yang boleh ngopi lah. yang boleh ngopi gitu, bisa selfie sambil nunggu assist dari gelandangnya gitu. Iya. Jadi mini soccer dipilih karena emang gitu ya, kan satu tren, terus dari segi lahan nggak butuh luas-luas banget gitu ya. Nah ngomongin lahan, total lahan yang dikelola Jingga nya berapa? Sekarang ini total hampir 1 hektar lebih. 1 hektar ya? Mungkin akan berkembang ke depannya kalau kita lihat animo dan
Oke. kesukaannya masyarakat dan kita bikin di sini. Kalau memang bagus, ya mungkin kita akan kembangkan yang lebih besar lagi, lapangan yang besar, atau kita bikin main soccer lagi. Oke. Soal lokasi kenapa milih Citayam nih, yang terkenal sebagai tempat buang anak jin? Nah, sekarang kota Depok ya, kita berbicara kota Depok itu udah menjadi kota pinggiran favorit. Oke, sumber ya namanya. Ketika orang yang dapat gusuran urban jadinya kan? Urban ya. Itu pasti larinya antara Depok, Bekasi, Pamulang dan Ciputat Ya. Antara itulah. Nah, di satu sisi di Depok ini kita belum punya lapangan yang kira-kira orang itu bisa. Saya salah satu sebagai yang ikut fun komunitas football, kita tuh selalu sering main kayak di Senayan. Ke arah Jakarta lah ya. Ke Jakarta, masih Jakarta sentris ya. Sampai ke Pantai Mutiara pun saya main di Oceano. Oceano jauh tuh. Pinggir laut. Nah, jadi kita selalu pede. Nah, saya juga nggak mungkin kita pedenya kenapa? Sejak adanya Liverpool, lapangan di Pengasinan, saya juga salut. Oh iya, keren tuh Pengasinan. Jadi salah satu mungkin inspirasi buat banyak lapangan bola sih. Oke. Kenapa? Di sudut pun orang cari. Iya. Dan tidak mengecewakan kan? Iya. Ya, tadi kan kita cerita juga tuh, ada senior gue orang Citayam. Kalau main bola, bela-belain naik motor ke Senayan. Itu kan emang kalau di gila bola tuh, senior gue itu bisa ngejar sampai Senayan sekalipun gitu ya. Walaupun pulang mungkin istri menanti gitu. Menanti dengan deg-degan ya pulang. Dan lu putra daerah Depok, bisa dibilang gitu? Gue tahun 2006 baru pindah ke sini. Jadi kalau gue tuh aslinya Ben. Oh Ben Hill. Orang gusuran betul, anak gusuran. Iya betul. Anak gusuran ya. Di Minto Harjo. Anak gusuran Ben Hill gitu. Sekarang udah banyak apartemen, kos-kosan mewah. Banyak tempat gua. Kos-kosan mewah. Jadi kos-kosan juga. Yang namanya danau-danau itu, jalan danau ya. Di danau di atas. Di atas. Oke. Itu lokasi. Kalau dari pilihan ini kan walaupun olahraga tetapnya bisnis gitu ya. Apa sih keyakinan kalian para penggagas Jingga Mini Soccer ini beneran bisnis cuan atau emang sekedar tren? Karena kan olahraga tuh ada tren sekarang kadang tenggelam gitu ya. Kalau untuk saat ini adalah hikmah dari pandemi. COVID-19 ya. Oh, hikmah. Hikmah aja. Kenapa hikmah? Orang udah mulai suka olahraga. Yang dulu nggak pernah olahraga jadi pada suka olahraga. Salah satunya sepak bola yang murah. Dan dia rame-rame. Ya, tapi kita juga tetap di posisi ini kan menjalani prokes kan. Tapi di satu sisi juga kita lihat orang itu butuh olahraga. Karena kalau jalan-jalan kan lagi belum boleh banget. Kan? Iya. Dan kenapa kami yakin Jingga itu akan rame dan akan banyak peminatnya. Salah satunya adalah saya nggak jauh-jauh, saya ambil untuk teman-teman atau anak-anak yang di sekitar Depok, Cipayung atau semua, mereka tuh butuh tempat dan sarana untuk mereka bermain bola. Oke. Jadi emang target marketnya sementara wilayah sekitar dulu ya? Sekitar. Dan ada cerita lucu nih Bang. Gimana? Yang saya lucunya ketika ini buka, itu yang main bukan orang Depok asli semua. Iya. Dari Sukabumi, dari Cianjur, dari Ciatus Bogor, tahu dari mana dari ya? Sunter. Ya mungkin medsos ya. Medsos, kita juga gila-gilaan ya untuk promonya kan. Mungkin udah lihat di IG. Iya. Ya, dan yang saya kaget itu tanggal 24 April kita launching itu 24 sampai ke 10 Mei itu full orang luar semua. Orang luar ya? Iya. Oh iya ada satu itu tim Depok dan itu pun dia tahu dari orang luar baru dia. Oh kita main. Itu kesimpulannya bukan soal kemampuan ekonomi orang Depok juga. Bukan. Mereka tuh telah tahu. Tahu ya. Berarti kemampuan medsos orang Depok kurang. Mungkin mereka terlalu sibuk karena selalu sering main. Sekarang ini kita nggak pungkirin setelah main udah berapa lama ini rata-rata yang main di Jakarta tuh orang Depok berapa persen? Benar, Bekasi, Depok ya orang pinggir ya. Karena emang kaum pekerja Jakarta emang kan orang-orang pinggiran juga gitu. Jadi kita urban semua kan. Urban emang nyari kegiatannya selama ini di Jakarta sentris. Nah, sekarang Jingga menawarkan di Depok ada nih gitu ya. Tapi dari segi investasi besar gak sih? Ya, lumayan. Ngomongin angka gitu ya. Lumayan lah itu. Ya. Nyampe M. Nyampe M gila ya. Ini daripada buat
korupsi sih emang mendingan buat lapangan olahraga ya. Di KPK itu korupsi udah TM gitu ya. Iya. Udah triliun Mendingan miliar. kita bikin kayak begini. Sehat. Pertama silaturahminya bagus, tambah banyak teman-teman. Kedua juga orang-orang juga pada sehat. Kalau orang sehat kita juga didoain kan ini semoga menjadi tempat yang orang untuk bersilaturahmi bertemu itu aja sih. Oke. Nah, biar DG Bowlers tahu keunggulan Jingga menurut lu yang ditawarkan dibandingin mini soccer lain apa nih? Ya, pertama lapangan kita benar-benar ikuti aturan internasional. Oke, Karena standar maksudnya internasional ya. standar Dari size, dari size, dari cara pembuatannya juga. Mungkin sampai detik ini saya juga udah tanya semua yang sudah main di Jingga itu tidak pernah ngerasain capek. Biasanya kalau main di sintetis itu katanya capek kan. ngangkat kakinya ya. Angkat kakinya sama di sini Iya. biasanya kalau habis main tuh sakit tuh. Iya. Di tulang kering itu. Kenapa? Karena kalau misalnya benar itu sebenarnya di sintetis itu nggak capek. Oke. Drainase kita, drainase selnya ya sesuai dengan yang aturan di luar. Terus kedua, total lapangan kita ini 63-43. Jadi di dalamnya itu 60, di luarnya 1,5. Oke. Salah satu yang nanti foto akan gue tampilkan, salah satu keunggulan dibandingin mini soccer yang pernah gue rasain adalah jarak untuk ngambil cornernya nggak terlalu mepet gitu. Di beberapa mini soccer itu kelihatan banget lahannya sempit tapi dimaksimalkan buat size lapangannya. Jadi garis tepinya sangat tipis ya, untuk ngambil corner nggak enak gitu. Dari fasilitas gimana Om Erik dibandingin yang ditawarkan oleh Jingga gitu? Kita juga masih ada penambahan nanti karena kemarin ada lebaran, semua pada karyawan kita akan pada pulang, jadi kita lagi menunggu mereka. Terus kedua juga nanti kita akan siapkan semua kebutuhan pemain. Salah satunya saya juga lagi ini memikirkan konsepnya jadi one stop living, bukan istilahnya bukan kayak mall aja, jadi istilah bisa silaturahmi. Jadi kayak kemarin ada beberapa kejadian yang istilahnya bikin mereka happy di sini, main bola, main ulang tahun. Oke. Ya kan? Iya. Kita juga ada konsepnya mini cafe, menyiapkan ada minibar ya, ada minibar. Salah satu keunggulannya ini nih, teh tarik sesuai dengan warna Jingga gitu ya. Jangan-jangan semua minumnya Jingga gitu. Jingga sama. Ada Amir Jingga nggak ya? Topi miring Jingga nggak juga? Lontoran juga warnanya Jingga kan. Ya balik lagi soal fasilitas, tadi sih gue sempat sidak dikit-dikit, ada showernya lengkap dibandingin mini soccer lain. Yang showernya tuh shower toilet sama shower yang harus nunduk deh. Showernya lengkap, wastafel, ada musola gitu ya. Parkiran cukup luas. Luas banget. Dan pasti ada pengembangan kalau melihat dari posisi lahannya sih masih banyak yang bisa dikembangin gitu ya. Nah, sekaligus promo juga, kisaran harganya berapa nih? Kisaran harga kalau untuk weekdays itu jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu 1,3 juta 300. Dari jam 6 sore sampai jam 12 malam itu 1.800.000. Nah, terus kalau yang di Sabtu Minggu siangnya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sorenya 1,8. Malamnya jam 6 sore sampai jam 12 malam 2 juta. Jadi kemarin kita udah sempat promo harga per 2 jamnya 1 juta selama 1 bulan dari tanggal 24 April sampai tanggal 25 Mei kemarin terakhir. Oke. Jangan ketipu sama nominal jutaan nih, karena kalau lu rame bisa patungan kan? Nggak banyak. Gocap paling satu orang gocap 70. Ada yang 30.000, 20.000, ya kan? Dan nggak dibatasin, lu datang segini 2 kampung juga boleh di sini gitu ya. Kemarin 2 jam yang hari datang 80 orang. Jadi mereka bisa bikin trofeo internal ya kan? Iya. Jadi sebenarnya 80 orang bisa bikin 2 sholat Jumat gitu. posisinya dia itu posisi nyaman bang. Ya udah nggak apa-apa bang, yang penting kita ngikutin prokes semua dan sesuai tertib, sesuai aturan di sini saya bilang. Kalau untuk masuk di lapangan khusus pemain. Jadi launching 20 April kemarin ya? 24 April. Bulan puasa. Itu udah grand launching apa masih soft launching? Masih soft kita. Grand kapan rencananya? Grand nanti kita kalau udah semuanya udah sempurna, kita masih ada beberapa sih kayak ini musola kita kan itu sementara. Jadi kita bikin musola tempat gym. Sesuai dengan inilah pelan-pelan. Kita juga lagi belajar juga, maksudnya
ada beberapa yang kira-kira mungkin kita harus perbaiki. Oke. Dari soft launching sampai sekarang udah ada turnamen yang dibikin orang nggak di sini? Udah, ya? tapi rata-rata masih internal sama Trofeo gitu ya, oke. Itu udah banyak banget. Salah satunya kalau nggak salah kemarin yang heboh banget tuh football. Oke. Jadi emang itu sebenarnya Forfeo tuh trik buat membagi biaya sih ya. Iya. Ya kan? Biasanya kan gitu kan, karena di Jakarta juga terjadi seperti itu. Ketika tim mau main di lapangan bagus, GBK atau Madya gitu, cara bikin ringannya adalah bikin trofeo gitu. Yang penting funnya sih. Funnya dan sama ketemu silaturahmi sih yang saya lihat. Iya, silaturahmi. Kalau untuk hebat semuanya udah hebat. Iya. Dan kalau gue lihat sih sekarang standar main bola tuh harus ada fotografer medik. Iya betul. Itu yang style belakangnya, skill belakangnya style nomor 1 gitu. Ya. Yang penting pakai pomade aja. 80% foto-foto, iya. 20% main bola. Iya, kelihatan sih tadi. Kalau ngegolin perayaannya kayaknya heboh gitu. Ngadep ke kamera. Satunya juga yang bikin sepak bola ini ditambah meriah. Jadi meriah. Iya, plus kadang kan ruang pamer itu banyak, medsos ya. IG dan lain-lain. Dan termasuk juga dimanfaatkan Jingga untuk promo habis-habisan di IG ya, gitu. Nah itu salah satunya ya, alhamdulillah ada yang membantu kita, salah satunya teman-teman yang senior ya kan. Udah lihat mungkin di videonya, kayak Bang Rahmat Afandi, Tarik Eljanabi, Robi, Amar Juki, semua Aldo Claudio. Ya, rata-rata tuh orang-orang arah Depok tuh gue tahu tuh. Ya. Amar Juki, Lenteng gitu. Mereka yang pernah di Depok dan salah satu juga yang waktunya waktu itu main banyak. Oke. Oh, iya, satu lagi fasilitas yang gue lupa sebutin, lampu udah cukup standar internasional. Maksudnya voltnya dari voltnya itu totalnya satu tiang aja 1000 volt ya? 1, 2, 3, ya 6.000. Oke. Kebayang tuh bayar tokennya berapa tulisannya? Gak mungkin lagi main bunyi. Lagi mikir-mikir kena berapa. Oh iya. Lo ngebuka kemungkinan sponsor masuk buat masang billboard ya? Kita buka sponsor, siapapun yang mau masuk sponsor, ayo udah hubungin aja. So far sih yang gue lihat Mini Soccer pakai sponsor tuh The Kings. Pakai aparel sepatu di beberapa Mini Soccer, tapi belum banyak. Mungkin belum dilihat sebagai peluang yang besar gitu untuk si pengelolanya ya, karena ngandelin dari penyewaan aja gitu. Karena kan kalau sebenarnya sponsor kan minta take and give ya. Kalau dia udah terkenal lah, tapi di satu sisi juga kalau memang bisa ada selling, why not? Ya kan? Kita buka buat sponsor apa? Kita bukan dia cuma buat naruh aja. Ayo lu taruh produk, udah jualin kan. Oke. Dan masukin paket kan. Tadi nama pemain bintang yang lu libatin masih free harga temen? Kalau itu alhamdulillah masih harga teman semua dan banyak banget membantu sampai detik ini. Ya istilahnya mereka kalau main di sini dapat royalti lah dari saya. Oh gitu. Udah bantu banget. Royalti maksudnya istilahnya mereka di sini tuh udah bukan orang lain luar. Yang di dalam video itu termasuk salah satu presenter TV One ya, Karasyam ya. Karasyam ya, gue lihat di IG juga tuh. Oke, di Game Ballers. Itu review sekilas tentang Jingga Mini Soccer. Jangan ragu datang ke Jingga Mini Soccer di wilayah Depok Citayam, tempat buat istilahnya sekarang silaturahmi soccer ya. Silaturahmi soccer. Jadi pentingin silaturahmi, nggak perlu ribut-ribut karena emang ada beberapa di beredar di IG main futsal, main mini soccer ribut, nggak perlu lah, main bola senang-senang aja. Di setengah pandemi juga meningkatkan imun ya. Mudah-mudahan bisa mencegah COVID. Kita terima kasih Om Erik. Kita ketemu lagi di segmen Kandang Mabol berikutnya. Ciao.